Hilangnya Nicky masih belum terselesaikan hingga hari ini. Meskipun sudah 20 tahun berlalu, sebuah kenyataan yang sulit dipercaya, keadaan seputar menghilangnya dia sangat aneh. Ini benar salah satu kasus yang akan membawa Anda pada perjalanan penuh kejutan dan ketidakpastian. Anda mungkin akan berpikir itu benar-benar terjadi. Itu adalah salah satu kejadian di mana saat Anda menjelaskan sesuatu, Anda akan memulai condong ke suatu arah dan kemudian Anda akan memberitahu Anda hal lain. Anda dan mulai condong ke arah lain. Keluarga ini tetap bungkam, tidak memiliki jawaban setelah sekian lama, sungguh menyedihkan sekali. Nicky tampak seperti orang yang luar biasa, dan ketidakadilan dan kurangnya jawaban benar-benar memilukan. Mari kami selesaikan kasus ini hingga tamat. Ada banyak hal yang seperti saya katakan untuk dibahas di sini. Marilyn Rene Nicole May atau Nicky, seperti yang disapa oleh orang-orang terkasih, lahir pada tanggal 6 Januari 1973 dari orang tuanya bernama Barbara dan Harvey. Dia dibesarkan di Richmond di kota Indianapolis. Mereka kemudian memiliki keluarga besar. Dia sebenarnya adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Dia dikenal menonjol dalam semua hal, dari semua karakteristik yang digunakan untuk menggambarkan Nicky. Ada dua yang sangat menonjol bagi saya. Nicky adalah seorang pekerja keras yang luar biasa dan sangat cerdas. Dia hanya konsisten dalam meraih peran kehormatan di sekolah menengah. Tetapi ketika dia melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dia memiliki impian yang besar untuk dirinya sendiri dan telah mengambil langkah untuk mencapai impian tersebut pada saat dia menghilang. Nicky baru berumur 28 tahun dan sudah bekerja sebagai kepala akuntan di pusat pendidikan pelepas liaran Montgomery, sebuah fasilitas permasyarakatan yang terletak di Dayton, kota provinsi Ohio. Ini benar-benar luar biasa. Tetapi dia juga merupakan anggota tim negosiasi penyandera. Dia telah bekerja keras mulai dari juru tulis akuntan ketika dia pertama kali mendapatkan pekerjaan itu pada tahun 1994 dan memiliki impian besar untuk suatu hari nanti bergabung dengan FBI atau menjadi Marshal Amerika Serikat. Jujur, sangat mengesankan dan mengagumkan bahwa inilah yang dia lakukan dalam hidupnya. Dan Nicky adalah pribadi yang sangat menarik. Dari cara semua orang menggambarkannya, saya benar-benar memahami mengapa Nicky memiliki lebih dari sekedar cita-cita karir. Dia sebenarnya adalah seorang ibu dan ibu yang luar biasa. Pada usia 19 tahun, Nicky melahirkan anak pertamanya. Seorang putri bernama Peyton. Ayah Peyton, Stephen Johnson atau suami Nicky saat itu, tetapi hubungan mereka tidak bertahan lama. Nicky cukup jujur tentang mengapa hubungan itu berakhir. Stephen mengaku bahwa selama mereka bersama, dia tidak pernah memperlakukan dengan baik. Dia mengatakan bahwa dia berselingkuh dan bahkan menggunakan kata pelecehan untuk menggambarkan perilaku saat itu. Saya tidak yakin jenis pelecehan apa yang dia alami, tetapi pelecehan adalah pelecehan yang berbahaya. Saya sangat mengagumi kenyataan bahwa Nicky memutuskan bahwa itu tidak akan berhasil untuknya dan putrinya dan memilih untuk pergi. Stephen memberikan wawancara di mana dia berbincang tentang tindakannya dengan penyelesaian yang mendalam. Kami tahu bahwa dia dan Peyton memiliki hubungan yang baik sampai sekarang. Meski saya sama sekali tidak memaafkan apa yang terjadi pada Nicky, saya tidak bisa mengatakan apakah Stephen adalah orang yang sama seperti saat itu atau enggak. Selain itu, dia dan Nicky terus menjalin hubungan yang sangat baik demi putri mereka. Mereka bekerja sama dengan baik. Stephen bukan sebagian besar dari cerita, setidaknya untuk saat ini. Kami akan kembali pada nantinya. Setelah Nicky dan Stephen berpisah, menjadi jelas bahwa orang yang sebenarnya dia inginkan adalah kekasih masa SMA-nya, yaitu Bobby Webster. Mereka berpacaran selama 3 tahun di sekolah menengah dan jelas mereka berpisah. Bobby pindah ke California dan memiliki seorang putra dengan wanita lain, yang seperti yang saya katakan, Nicky juga memiliki seorang anak, seorang putri dengan Stephen. Namun setelah Bobby pindah kembali ke Richmond, negara Indiana, tempat Nicky masih tinggal, mereka berdua menghidupkan kembali hubungan mereka, seolah-olah waktu tidak berlalu. Mereka terus jatuh cinta lagi. Pada tahun 2001 mereka bertunangan dan penuh semangat merencanakan pernikahan itu. Mereka pada tanggal 18 Agustus tahun 2001. Nicky sangat bersemangat untuk menikahi Bobby. Dia sangat bersemangat akhirnya untuk bisa merencanakan pernikahan impiannya.
Sayangnya Niki tak pernah bisa mewujudkan impiannya karena hanya 3,5 minggu sebelum mereka seharusnya menikah, Niki menghilang begitu aja. Itu membawa kami kembali pada tahun 2020 pada tanggal 22 Juli 2001, hari Minggu. Seperti yang mereka lakukan setiap minggu pagi, mereka menghabiskan sebagian pertama hari itu di gereja. Setelah gereja, mereka berpisah dan keduanya memiliki hal-hal yang perlu mereka selesaikan untuk pernikahan. Bobby harus pergi ke pesta berbelanja tuxedo dengan pendampingnya mencari tuxedo yang akan dikenakan pada hari besar. Niki melakukan sesuatu yang lebih santai. Sesuatu yang dia lakukan hampir setiap minggu, pergi ke tempat pencucian pakaian. Karena ini adalah bagian dari rutinitas normalnya dan dia menurunkan Peyton, putri yang baru berusia 9 tahun itu di rumah ibunya yang tidak terlalu jauh. Niki pergi ke tempat pencucian. Saya nggak bisa menekankan betapa normalnya keadaan tampak pada hari itu. Beberapa waktu berlalu, Niki belum kembali ke rumah ibunya. Hal pertama yang aneh adalah jelas tidak ada cukup waktu baginya untuk menyelesaikan cucian sebelum dia menjemputnya. Saat Niki tiba di rumah ibunya, hal kedua yang aneh adalah begitu dia masuk, dia tampak gelisah dan nggak tenang. Dia mondar-mandir, gugup, dan ibunya tentu saja bertanya apa yang salah dan mengapa dia tampak begitu panik. Niki menjelaskan bahwa saat dia berada di tempat pencucian, dua pria Hispanik tertentu telah mengganggunya dan membuatnya tidak nyaman. Awalnya ibunya tidak terlalu memikirkan hal itu, menganggap sepele. Niki tidak memberikan detail spesifik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Niki adalah wanita yang sangat cakep dan dia berpikir mungkin kedua pria itu sedang mencoba merayunya, yang tentu saja bisa menjengkelkan, tetapi seperti yang saya katakan ibunya tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun Niki menjelaskan bahwa dia merasa sangat tidak nyaman sehingga ibunya menyuruhnya untuk mengambil sisa cuciannya yang tertinggal di tempat pencucian itu dan membawanya kembali ke rumahnya untuk dicuci di sana. Salah satu saudara perempuan Niki yang bernama Michael yang selalu menjadi sumber informasi yang akurat dalam kasus ini mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ketika Niki tidak segera kembali ke rumah, ibunya dan tempat pencucian ibunya dari tempat pencucian, ibunya berasumsi baik-baik aja. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari tentang Niki, ini nggak masuk akal. Niki adalah orang yang sangat mandiri, tangguh. Ibunya berpikir bahwa dia mungkin kembali ke tempat pencucian dan memutuskan tetap mencuci pakaiannya di sana agar tidak terganggu oleh pengalamannya itu. Sekali lagi ibunya tidak terlalu memikirkannya. Masalahnya adalah ketika Niki meninggalkan rumah ibunya, itu adalah terakhir kalinya ibunya atau siapapun yang di keluarga itu melihat atau mendengar kabar darinya. Awalnya mereka berasumsi bahwa dia hanya kembali ke tempat pencucian untuk mencuci pakaiannya saja dan semuanya akan berbaik-baik aja. Namun dalam beberapa jam, orang yang dicintai olehnya itu mulai khawatir. Orang-orang pertama yang benar-benar mulai menyembunyikan alarm adalah tunangannya, yaitu Bobby. Awalnya keluarga tidak terlalu berbagi kekhawatirannya sama. Menurut Bobby, Niki seharusnya kembali ke apartemen mereka pada pukul 4:30 sore. Selama 1 jam pertama, dia hanya beranggapan bahwa dia mungkin sibuk berbelanja pernikahannya di menit-menit terakhir. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Niki suka berbelanja, jadi dia nggak perlu khawatir apa yang terjadi pada dirinya. Namun setelah pukul 5:30 sore tiba dan masih belum mendengar kabar darinya, dia menjadi lebih khawatir. Dia memutuskan untuk menelpon keluarga Niki, memberitahu mereka apa yang terjadi dan mengungkapkan kekhawatirannya. Seperti yang saya ketahui sebelumnya, keluarganya nggak terlalu khawatir tentang hal itu. Mereka juga berpikir bahwa mungkin Niki terjebak saat perbelanjaan, lupa waktu, dan akan segera kembali juga nantinya dipikir. Mengingat fakta bahwa Niki adalah orang yang sangat dapat diandalkan, mereka berasumsi bahwa dia pada akhirnya akan memberikan penjelasan yang masuk akal tentang mengapa dia datang terlambat. Namun kurangnya kepedulian dan perasaan baik-baik saja tentang semuanya dengan cepat menghilang dari keluarga mereka ketika Niki datang. Niki nggak datang maksudnya. Niki nggak datang untuk menjemput putrinya malam itu dari rumah ibunya. Ini benar-benar di luar karakternya, nggak masuk akal baginya. Untuk nggak muncul sama sekali, mereka membuat alasan bahwa dia mungkin terjebak berbelanja dan lupa waktu.
Meskipun itu juga di luar sifatnya dia yang seperti itu, mereka tahu bahwa nggak peduli apa yang dia lakukan. Dia nggak akan pernah gagal menjemput anaknya itu di penghujung hari. Nggak ada kemungkinan. Ketika Nicky tidak menjemput Python, keluarganya menjadi sangat khawatir. Saat itulah mereka mulai menelpon dan berkeliling kota untuk mencarinya. Namun setelah menjadi jelas bahwa tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar kabarnya, mereka langsung pergi ke kantor polisi untuk mengajukan laporan orang hilang. Yang menariknya adalah meskipun Bobby tampak adalah orang yang awal paling khawatir, dia sebenarnya dilaporkan menentang pengajuan laporan polisi. Ayah Nicky akhirnya meyakinkan bahwa dia tidak perlu mengajukannya dengan mengatakan enggak, kamu harus melakukan ini. Bahwa beberapa anggota keluarganya pergi bersamanya untuk pergi mengajukan laporan polisi. Semua ini adalah sesuatu yang benar-benar dapat Anda selidiki atau abaikan. Di satu sisi, nggak mungkin ingin mengajukan laporan padahal Anda adalah orang pertama yang menyembuhkan alarm bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Mungkin tampak mencurigakan. Namun di sisi lain mungkin saja Bobby merasa bahwa mengajukan laporan polisi akan membuat semuanya menjadi lebih nyata. Dan dia tidak ingin menghadapkan kenyataan tentang apa yang sedang terjadi. Mungkin saja dia nggak ingin menerima bahwa ini adalah suatu situasi yang sangat serius. Ada juga orang yang mengungkapkan fakta bahwa mungkin Bobby menolak karena dia adalah orang pria kulit hitam dan dia berpikir polisi tidak akan membantunya. Namun jujur saja, ya saya nggak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu berspekulasi mengenai hal ini. Pada akhirnya tidak menjadi detail yang sangat penting dalam jangka panjang. Selain itu, saya tidak ada di sana. Saya tidak tahu apa yang dialami Bobby. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Jadi saya merasa nggak bisa mempertimbangkan hal itu terlalu banyak. Sambil membahas hal ini, pelaporan tentang kapan sebenarnya laporan polisi ini diajukan berbeda-beda tergantung pada sumbernya. Beberapa sumber mengatakan bahwa dia pergi ke kantor polisi pukul 2 pagi untuk membuat laporan, sementara yang lain mengatakan bahwa dia pergi pukul 8 pagi keesokan harinya. Sangat membingungkan. Namun yang tidak berbeda dalam pemberitahuannya adalah bagaimana polisi merespon. Sebagai konsumen kejahatan sejati, saya yakin Anda dapat menebak kemana arahnya, terutama karena ini adalah kasus yang lebih lama. Dan kami sering melihat pola ini pada kasus yang lebih lama juga. Mereka diberitahu bahwa Nicky sudah dewasa dan dia dapat pergi jika dia mau. Mereka harus menunggu 72 jam untuk mengajukan laporan orang hilang. Sungguh hal ini membuat frustasi melihat hal-hal seperti ini terjadi dalam kasus-kasus seperti ini. Benar-benar menjengkelkan. Saya juga pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan itu hanya mengganggu. Sebagai seorang petugas mengatakan kepada mereka bahwa mungkin Nicky hanya bersikap dingin untuk menikah dan memutuskan untuk pergi untuk Tuhan. Itu pun nggak jelas. Maksud saya, Nicky tidak pernah melarikan diri begitu saja dari pernikahannya, impiannya yang sangat dia nantikan untuk dirayakan dengan orang yang dia cintai dalam hidupnya, yaitu Bobby. Dia pastikan dia atas segalanya tidak akan meninggalkan putrinya, yaitu Peyton yang sangat berarti baginya. Ditambah lagi ada fakta bahwa Nicky meninggalkan obat pentingnya. Anda lihat, Nicky menderita penyakit gangguan Graves, yaitu gangguan autoimun yang dapat menyebabkan hipertiroid. Penyakit ini tidak mematikan, tetapi kalau nggak mengonsumsi obat akan berdampak negatif yang cukup signifikan pada orang tersebut. Nicky bukan tipe orang yang meninggalkan obat seperti itu begitu saja. Sekarang sudah banyak dilaporkan atau salah untuk dilaporkan secara luas bahwa Nicky meninggalkan identitas dan dompetnya di apartemen ketika dia pergi ke tempat pencucian hari itu. Namun saudara perempuannya, Michael, mengklarifikasikan dalam sebuah wawancara di podcast The Lodge bahwa dia sebenarnya membawa dompet dan identitasnya bersama hari itu juga. Hanya ada 2 hal yang dia tinggalkan, cincin kawinnya dan obat-obatannya. Sambil membahas topik ini, saya ingin memberikan pujian singkat kepada podcast The Lodge yang itu sangat luar biasa. Itu pasti sumber informasinya paling terpercaya tentang kasus ini. Tidak hanya karena mereka sangat teliti dalam riset mereka, tetapi juga karena mereka bekerja langsung dengan saudara perempuan Nicky, Michael, dalam liputan mereka.
Siapa yang lebih baik dalam berbagai informasi daripada anggota keluarga yang ada di sana dan mengalami sendiri apa yang terjadi? Saya sangat Akhirnya keluarga Niki memutuskan bahwa ini adalah ujian terakhir untuk melihat apakah dia pergi atas kemauannya sendiri. Mereka ingin melihat apakah dia akan muncul untuk bekerja pada tanggal 23 nanti. Seperti yang saya sebutkan di awal, Niki adalah pekerja keras yang sangat berdedikasi dan tidak akan pernah absen kerja tanpa alasan. Kecuali jika dia menghadapi keadaan yang darurat yang sangat nyata. Jika Niki bisa, dia pasti akan berada di sana. Seperti yang mungkin Anda duga. Niki nggak akan masuk kerja pada tanggal 23 Juli. Dan itu benar-benar menegaskan kepada keluarganya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Setelah itu, upaya mereka untuk menemukannya meningkat 2 kali lipat. Dan beberapa informasi penting juga muncul sekitar waktu ini. Meskipun tempat pencucian itu sendiri tidak memiliki kamera pengintai yang berfungsi, sebuah toko yang serba ada dan seberang jalan memiliki kamera. Dan Niki tertangkap kamera sedang memasuki toko itu. Dan diyakini dia membeli minuman ringan sebelum keluar dari toko dan kemudian berbelok ke kiri. Di podcast The Lodge, saudara perempuan Niki, Michael, berbagi informasi bahwa setelah Niki meninggalkan toko, seorang pria terlihat mengintip ke dalam toko itu sambil melihat-lihat dan kemudian berjalan ke arah yang sama dengan Niki ketika dia pergi. Jelas ini nggak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah ini terkait langsung dengan apa yang terjadi padanya atau enggak. Tetapi karena sudah begitu lama tanpa jawaban, sulit untuk mengabaikan apapun. Yang menurut saya paling penting tentang rekaman ini adalah bahwa ini menunjukkan bahwa Niki berhasil kembali ke tempat pencucian. Dan setidaknya pada saat itu dia tampak nggak dalam keadaan bahaya atau istilahnya nggak apa-apa. Jika Anda bertanya-tanya tentang dua pria yang mengganggunya di sana, dilaporkan bahwa orang-orang yang menyaksikan semuanya itu di tempat pencucian telah berbicara dengan polisi dan mengatakan kalau mereka tidak melihat mereka mengikuti Niki keluar dari tempat pencucian ketika dia pergi. Ini nggak berarti bahwa mereka tidak menemukannya atau bahkan mereka mungkin terlibat dalam beberapa hal. Tetapi saya pikir tentang ketika mulai memberitahu Anda tentang tersangka lain dalam kasus ini, Anda akan berpikir bahwa mereka berdua keseluruhan situasi itu mungkin tidak signifikan. Secara total ada 3 orang yang menjadi perhatian dalam hilangnya Niki. Yang saya akan membahas masing-masing secara kronologis dimulai dari Bobby Webster, tunangannya Niki. Bobby tentu saja adalah orang yang menarik perhatian dalam hilangnya Niki. Setelah dia menghilang, saya berbicara tentang beberapa hari pertama setelah dia menghilang. Dilaporkan bahwa Bobby tidak hanya mencoba menjual kembali cincin kawin Niki, tetapi dia juga membatalkan pernikahan mereka dengan meminta pengembalian semua uang jaminan. Dia juga dikatakan telah menelpon community college setempat Niki mengambil kelas kuliah dan diduga meminta agar uang sekolahnya yang belum terpakai dikembalikan. Dia tidak membayar uang sekolah itu sejak awal. Itu sebenarnya dia dibayar oleh pekerjaannya. Jadi itu bukan uang yang menjadi miliknya. Ditambah lagi dikatakan bahwa Bobby mencuci mobil Niki pada malam dia menghilang. Saya tahu bendera merah berkibar untuk Anda saat ini. Hanya untuk memperjelas Niki sebenarnya mengendarai. Misalnya, dia mengatakan bahwa dia tidak membatalkan pernikahannya. Dia hanya menundanya. Menurut Bobby, dia mengatakan bahwa jika Niki muncul kembali, dia kemungkinan besar ingin menunda pernikahannya itu sendiri. Dia juga seorang yang telah melakukan sesuatu padanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihat dunia di mana dia ingin melanjutkan bahwa seperti biasa dan tidak ingin memberikan tekanan pada dia yang masih harus menjalani pernikahannya. Pernikahan ini akan segera terjadi. Mengenai masalah uang, Anda tahu uang sekolah dan semua itu, dia mengatakan bahwa dia melakukan itu karena dia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dia mengatakan bahwa dia menginginkan uang untuk ponsel karena perlu diingat tahun 2001 tidak semua orang memiliki telepon pribadi. Dia ingin mendapatkan berhubungan
keluarganya dan polisi. Menurut saya ini sangat masuk akal. Maksud saya ketika seorang hilang, seringkali Anda mengeluarkan uang untuk semua jenis sumber daya. Dan memiliki ponsel akan menjadi sangat penting ketika Anda kehilangan orang yang Anda cintai. Saya tentu saja tidak berusaha membela semua tindakannya karena saya setuju bahwa sebagian besar tindakan cukup aneh dan tampak bukan prioritas Anda pada momen itu. Tapi saya ingin memberikan konteks sebanyak yang saya bisa dan membiarkan kalian mengambil keputusan. Setelah semua hal lain ini sulit, tetapi keluarga Nicky merasa bahwa Bobby tampak sangat sibuk dengan penampilannya selama dia menghilang, yang bagi mereka tampak merupakan prioritas yang sangat rendah. Maksud saya, mereka fokus untuk menemukan Nicky dan penampilan mereka tidak menjadi masalah sama sekali bagi mereka. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang benar-benar Anda dapat baca atau semacam mengabaikan. Nicky dan Bobby agak dikenal. Maksud saya agak menjelaskannya dengan Nicky, tetapi mereka benar-benar peduli dengan penampilan mereka. Cara berpakaian itu penting bagi mereka. Bobby telah digambarkan oleh banyak orang sebagai orang yang sombong dan sebagainya. Dalam hal ini bukan berarti ini semua baru baginya, bahwa dia tiba-tiba sekarang peduli dengan penampilannya. Dia memang selalu seperti ini. Nggak saya benar-benar melihat bagaimana hal itu bisa terlihat bagus. Bagaimana hal itu akan sangat membuat frustasi keluarga dan penampilan mencurigakan bagi semua yang begitu memedulikan penampilan mereka di saat-saat mengerikan, ketika itu seharusnya menjadi prioritas terendah. Jadi saya mengerti, dan pada saat itu semua hal ini tampak sangat mencurigakan bagi mereka. Dan mereka bukan satu-satunya yang mencurigakan. Polisi setuju bahwa hal-hal ini aneh, sehingga Bobby diminta untuk mengikuti tes poligraf atau tes kebohongan. Saya tahu, kami semua tahu betapa tidak dapat diandalkan tes poligraf. Tetapi perlu diingat bahwa saat itu di tahun 2001 keadaan sangat berbeda saat itu. Hasil tidak terlihat bagus karena Bobby sebenarnya gagal dalam tes poligraf. Dan saat itu dia resmi menjadi orang yang diminati atau diamati. Selama bertahun-tahun keluarganya mempertanyakan apakah Bobby benar-benar terlibat dalam hilangnya Nicky, dan melihat tindakan yang di masa-masa awal itu sebagai sesuatu yang nggak bisa mereka abaikan. Dan saya benar-benar mengerti dari mereka mana mereka berasal. Jika saya berada di posisi mereka, saya akan merasakan hal yang sama. Persis sama. Sebenarnya satu hal yang saya pelajari yang saya anggap menarik adalah Michael menghabiskan waktu bertahun-tahun bertanya apakah mantan Bobby, April, mungkin terlibat dalam hilangnya Nicky juga. Saya rasa adalah laporan bahwa melihat seorang wanita dan seorang pria yang membawa apa yang tampak seperti seorang wanita melakukan melalui sebuah lapangan olahraga. Dan kedua orang ini cocok dengan deskripsi Bobby dan April. Lapangan ini tidak hanya dekat dengan tempat pencucian, tetapi juga dekat dengan tempat tinggal April. April juga dikatakan sangat cemburu pada Nicky sejak saat SMA. Dan mereka berdua bertengkar beberapa kali. Kunci dari semua ini yang telah dikatakan, semua ini tidak dapat dikonfirmasi dan jujur saja. Meskipun kami memiliki informasi tentang peristiwa ini dan seperti apa hubungan mereka sebenarnya, itu tidak terlalu penting. Karena penting bagi saya untuk memberitahu Anda bahwa sekarang Michael tidak lagi merasa bahwa April terlibat dalam hilangnya saudara perempuannya itu. Dan yang lebih penting untuk dicatat bahwa dia lagi merasa Bobby terlibat dalam penghilangannya. Dalam wawancara podcast The Lodge, dia mengatakan bahwa dia baru-baru saja ini mengetahui bahwa April sebenarnya berada di luar kota ketika saudara perempuannya itu menghilang, sehingga dia tidak mungkin bertanggung jawab atas kasus tersebut. Mengenal Bobby, dia mengatakan bahwa dia menerima informasi tentang tersangka lain. Setelah bertahun-tahun yang membuat pertanyaan tentang Bobby tentu tidak bisa dijawab. Namun Putri Nicky Payton percaya pada awal ketidakbersalaan Bobby. Sejak awal dia mengatakan bahwa mereka mempertahankan hubungan sangat positif selama bertahun-tahun. Dan dia percaya bahwa Bobby tidak ada hubungannya dengan hilangnya ibunya. Sekarang jelas kalian semua berhak memiliki pendapat tentang perilaku dan apakah menurutmu dia terlibat atau tidak dalam hilangnya ibunya. Itu masih mungkin. Maksud saya, kami belum sampai ke sana. Ada banyak informasi yang lain yang dapat mempengaruhi Anda. Tapi ya, saya hanya ingin setidaknya menjelaskan bahwa keluarganya
nggak berpikir bahwa dia terlibat. Itu mereka membawa kami ke orang kedua yang menarik perhatian dalam hilangnya Nikki, dan itu adalah Stephen Johnson, mantan pacar Nikki dan ayah Peyton. Dia akhirnya dengan cepat dipecat sebagai tersangka. Tetapi ceritanya agak gila karena melibatkan bukti-bukti yang besar ditemukan. Dengarkan ini, beberapa bulan setelah Nikki menghilang pada tanggal 5 November 2001, mobil yang dia kendarai hari itu, mobil GMC milik Bobby pada tahun 1990 ditemukan ditinggal tempat parkir sebuah kompleks apartemen terletak di Dayton, Ohio, 50 menit sebelah timur tempat pencucian di Richmond. Kebetulan itu adalah tempat tinggal Stephen. Sangat aneh, dan seperti yang saya katakan, yakin Anda dapat bayangkan mobilnya ditemukan di sana. Penemuan mobil ini menimbulkan banyak kecurigaan, terutama mengingat keluarganya telah menggeledah daerah itu sebelumnya, dan mobil itu tidak ada di sana ketika mereka mencarinya. Ketika mobil ditemukan, kunci pintu telah dilubangi, radionya hilang, dan kunci kontak rusak. Dan yang terpenting, cucian Nikki tidak ditemukan terlihat rapi di keranjang di kursi belakang. Hal-hal ini memberikan tahu penyelidik yang pada saat itu menangani kasus ini dengan serius bahwa Nikki benar-benar menyelesaikan cuciannya, dan bahwa dia mungkin tidak bertemu dengan permainan kotor di dalam tempat pencucian. Tentu saja itu tidak berarti bahwa seorang tidak mengikuti keluar dari tempat pencucian, tetapi setidaknya kami tahu bahwa dia telah menyelesaikan cuciannya dan berhasil kembali ke mobilnya. Tentu saja para penyelidik membutuhkan lebih dari itu. Mereka perlu mengetahui mengapa mobil itu ada di sana dan bagaimana mobil itu sampai di sana. Dan tentu saja mobil yang berada di tempat parkir kompleks apartemen Stephen menunjukkan langsung padanya. Teori awal mungkin saja dia cemburu dengan hubungan Nikki dan Bobby, dan mungkin dia telah melakukan sesuatu padanya sebagai akibatnya. Tetapi hubungan itu segera ditutup karena Stephen sangat patuh pada penyelidik dan dipecat sebagai orang yang menarik perhatian segera setelah dia menawarkan untuk mengambil tes poligraf, yang mana dia lulus. Dia juga menawarkan sampel DNA-nya dan bersedia membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Sebenarnya tidak ada apapun yang mengikat pada hal ini, tetapi pada saat yang sama tidak ada apapun yang mengikat orang lain pada hilangnya Nikki. Tentu saja kendaraannya itu dikirim ke lab kejahatan negara untuk pengujian. Tidak ada yang ditemukan, maksud saya tidak ada sidik jari, tidak ada DNA yang bisa ditelusuri, dan tidak ada darah sama sekali yang bisa ditelusuri. Nggak ada apa-apa. Selain itu, kunci yang dilubangi, radionya hilang, dan kunci kontaknya rusak, yang bisa dengan mudah terjadi setelah fakta bahwa seseorang baru saja membobol kendaraan yang ditinggalkan. Mobil itu sama seperti pada hari hilangnya Nikki. Jadi penjelasan apa lagi yang bisa diberikan untuk mobil yang ada di sana? Ada beberapa yang dimulai dengan gagasan bahwa mungkin seseorang mencoba menjebak Stephen. Putri Stephen, Peyton, percaya bahwa mungkin saja seorang mengetahui di mana ayahnya tinggal dan dengan sengaja membuang mobilnya di sini untuk menimbulkan kecurigaan kepadanya. Yang seperti yang kami ketahui secara ringkas, akhirnya itu terjadi. Teori lain adalah siapapun yang menculikkan Nikki mengembalikan mobilnya di sini berpikir bahwa ini adalah tempat tinggalnya. Saya nggak begitu mengerti logikanya, tapi izinkan saya ingin menjelaskan lebih masuk akal ketika Anda mengetahui bahwa alamat kompleksnya. Apartemen sebenarnya tercantum dalam alamat SIM-nya. Seperti yang saya katakan, di apartemen itu berlokasi di kota Dayton, negara Ohio, yang berjarak sekitar 50 menit sebelah timur tempat dia dan Bobby tinggal di rumah Richmond, Indiana. Tetapi untuk melakukan pekerjaan di lembaga permasyarakatan yang juga berlokasi di Dayton, dia memerlukan alamat Dayton. Jadi untuk mencantumkan apartemen itu, dan jujur saja dia pernah tinggal di sana, dan tetap sekali lagi saya nggak melihat logika seseorang mengembalikan mobil ke tempat mereka pikir dia tinggal. Maksud saya tidaklah apa yang Anda inginkan untuk membuang tempat yang benar-benar anonim. Saya hanya belum mendengarkan hal seperti itu, mengembalikan mobil ke tempat tinggal mereka. Saya hanya yakin kalian setuju itu nggak masuk akal, atau mungkin saja melewati sesuatu itu.
Tapi izinkan saya untuk melanjutkan ke teori terakhir karena menurut saya ini jauh lebih penting. Teori terakhir adalah Nicky sendiri yang mengemudikan mobil ke sana. Dan izinkan saya untuk menjelaskan mengapa menurut saya ini bisa terjadi begitu saja dan gak masuk akal. Penyelidik mengetahui bahwa pada tanggal 22 Juli, Nicky menelpon temannya dan rekan kerjanya. Menurut Derlen, berbicara di telepon dengan sangat singkat tentang di mana Nicky dan dapat membeli vitamin, rambut, dan kuku yang telah dia ceritakan kepadanya. Saya sebutkan sebelumnya bahwa Nicky menderita penyakit Graves, dan karena itu dia berjuang dengan rambut rontoknya. Pernikahannya tinggal 3 minggu lagi, dan banyak orang yang percaya bahwa mungkin dia berkendara 50 menit ke Dayton untuk mendapatkan vitamin yang dibicarakan oleh Derlen. Tetapi teorinya terlalu jauh dan lebih dalam itu untuk kami selami, karena Anda dapat melihat Dayton tinggal hanya sekitar 1 mil jauhnya dari kompleks apartemen di mana mobil Nicky ditemukan. Para tetangga bahkan mengatakan bahwa pada hari Nicky menghilang, mereka melihat mobilnya di halaman rumah Derlen. Teori ini adalah bahwa Nicky menyetir sendiri ke Dayton pada tanggal 22 Juli. Bahwa dia dibawa ke sana karena suatu alasan yang mengarahkan orang-orang untuk percaya bahwa mereka mungkin Derlen terlibat dalam hilangnya Nicky. Itu membawa saya ke person of interest nomor 3 yang bahkan belum kami bahas. Orang ketiga yang menarik perhatian dalam hilangnya Nicky bukanlah Derlen, melainkan seorang pria bernama Tommy Sweet. Kencangnya sabuk pengaman yang karena saya akan memberikan Anda banyak informasi pasti Anda, jika Anda belum pernah mendengarkan kasus ini, Tommy Sweet adalah petugas permasyarakat tempat Nicky dan Derlen bekerja. Tempat telah mengenal kedua wanita tersebut sejak mereka mulai bekerja di tahun 90-an. Dia adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang anggota militer yang diberhentikan dengan tidak hormat. Dia juga seorang polisi yang ingin menjadi polisi. Dan dia juga seorang pacar. Ya, meskipun sudah menikah dan memiliki anak, Tommy juga punya pacar. Dan apakah kamu menebak siapa pacar itu? Derlen. Ternyata sedang menikah dan juga mempunyai pacar tentu tidak cukup bagi Tommy, karena dia menginginkan Nicky dan dia sudah menginginkan selama bertahun-tahun sesuatu yang salah dilaporkan dalam kasus ini. Ini adalah Tommy dan Nicky pernah berpacaran secara serius pada saat itu. Dan saya ingin menjadi sangat jelas, ini sama sekali nggak terjadi. Nicky pernah berkencan dengan Tommy sebelum dia menjalin hubungannya kembali dengan Bobby. Tetapi dengan cepat memutuskan bahwa itu hanya yang dia inginkan. Dasarnya, sehingga mereka bisa berteman, tetapi Anda tahu, tidak tertarik pada apapun yang selain itu, kecuali Tommy tidak menyukainya begitu pula besar egonya yang sangat besar. Tommy dikatakan sebagai seorang yang sangat kejam dan tidak bisa menangani penolakan. Dia dikatakan memiliki kebencian ini terhadap wanita, dan Nicky menyangkal hal ini yang memicu kemarahannya terhadapnya dan benar-benar bisa menjadi motif dia untuk membunuhnya, untuk menghabisinya. Tentu saja kami bisa mengatakan itu secara pasti tanpa bukti, tetapi itu adalah kemungkinan yang pasti, dan sampai hari ini meskipun dia sudah meninggal, Tommy Sweet tetap menjadi tersangka nomor 1 dalam hilangnya Nicky. Meskipun diyakini bahwa mungkin ada satu orang lagi yang memegang jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi, dan orang yang mungkin itu adalah Derlen, sayangnya saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa banyak yang sebenarnya telah diinterogasi oleh polisi. Tetapi bahkan jika mereka mau, saya pikir-pikir pada titik ini kami mungkin akan tahu sesuatu jika terjadi sesuatu yang mereka menanganinya pada saat itu. Yang sebenarnya diinginkan Michael hanya berbicara dengan Derlen. Yang ingin dia ketahui hanyalah apa yang mereka berbicarakan tentang hal itu di telepon dan mendengar cerita dari sisinya. Karena sampai dia mengesampingkan Derlen, dia akan selalu mempertimbangkan bahwa mungkin dia entah bagaimana terlibat dalam hilangnya saudara perempuannya itu. Sekarang, sebelum saya menyelesaikan semua hari ini, saya ingin berbagi bahwa waktu telah berlalu. Keluarga Nicky belum dan tidak akan menyerah padanya.
Pada bulan Juli 2021, peringatan 20 tahun hilangnya Nicky, orang-orang terkasih berkumpul di tempat pencucian tempat Nicky terakhir terlihat untuk mengadakan acara untuk menghormatinya. Mereka menjaga cahaya tetap hidup, dan tempat orang terkasih berkumpul dengan harapan agar Nicky tetap menjadi perhatian publik setelah bertahun-tahun. Sangat penting bagi orang-orang melihat fotonya dan mendengar namanya dan mengingat kisahnya. Mereka menolak untuk berhenti berjuang untuknya. Saya pun banyak kekaguman atas waktu dan upaya mereka lakukan untuk melakukan advokasi atas namanya. Tekad mereka untuk menampilkan wajahnya itu adalah membuat saya ingin meliputi kasus itu dan memberitahukan kepada sebagian dari Anda yang mungkin belum pernah mendengarkannya. Nicky terakhir terlihat di Blok 1000 Jalan Tenggara di Richmond, Indiana. Dia adalah wanita Afrika Amerika dengan tinggi 175 cm yang terakhir terlihat menggunakan celana pendek, sepatu biru, dan sepeda biru, dan atasan baju renang merah muda. Dia memiliki bekas luka di atas mata kirinya, bahkan luka lainnya di sebelah kanan wajahnya. Bekas luka di bagian atas kepalanya dan bekas luka di bagian besar di kaki kirinya. Nicky akan berusia 51 tahun hari ini. Dan dia tidak hanya ingin menjadi seorang ibu saja, tetapi dia sekarang akan menjadi seorang nenek. Putrinya Peyton memiliki seorang putri sendiri. Dia benar-benar telah mengambil alih upaya untuk mengadvokasi ibunya. Sayangnya ibunya Nicky, Barbara, meninggal pada 21 Juli tahun 2020. Hanya satu hari sebelum peringatan 19 tahun hilangnya Nicky. Hingga akhir dia hanya bertekad untuk mendapatkan jawaban untuk ibunya. Dia bahkan telah menjadwalkan untuk pertemuannya dengan penegak hukum untuk mendapatkan informasi terbaru yang dia bisa dan berbicara dengan mereka. Sekali lagi sebelum dia meninggal, ketika dia berada di ranjang kematian, cucunya Peyton berjanji bahwa dia tidak akan pernah berhenti memperjuangkan jawabannya. Ayah Nicky juga meninggal dengan menyedihkan hanya beberapa tahun setelah dia menghilang. Dan ini juga sangat menyedihkan, tetapi Bobby juga meninggal baru-baru ini di tahun 2021. Hanya menambah daftar orang yang tidak pernah mendapat jawaban, yang tidak pernah melihat keadilan untuk Nicky ini. Semuanya begitu saja menyedihkan untuk dipikir, terutama karena Peyton mengatakan bahwa kehilangan neneknya dan kemudian Bobby sangat menyakitkan karena mereka adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia sejak kehilangan ibunya. Peyton baru saja melalui begitu banyak sejak dia berusia 9 tahun. Dan Anda tahu, sepanjang hidupnya sejak itu saya sangat berharap suatu hari nanti dia setidaknya dia bisa mendapatkan jawaban tentang orang tuanya itu. Ya Tuhan, jujur saja, saya sangat sulit untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini. Karena hanya saja seperti tempat yang kami nggak punya banyak hal yang diungkapkan atau lebih banyak yang ingin kami sampaikan pada saat ini. Hingga Nicky mudah-mudahan ditemukan. Saya benci mengakhiri episode dengan catatan itu. Sama halnya benci karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan keluarga ini di saat pada akhirnya. Tetapi sayangnya, itulah kenyataan yang dari kasus ini. Nicky pantas mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang telah terjadi.